Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit topik tentang mengenal apa sih sistem memori komputer. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tapi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Jenny Enggaris Mordani dengan NIM 211026 serta rekan saya yaitu Muhammad Reja Pahlevi dengan NIM 211039. Nah, tugas video ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Baik, lanjut. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang poin-poin pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pengenalan sistem memori komputer, di mana nantinya kita akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu sistem memori komputer. Kemudian yang kedua ada peran sistem memori pada komputer, yang nantinya kita akan menjelaskan tentang peran-peran dari sistem memori pada komputer. Kemudian ada jenis-jenis memori pada komputer. Kemudian yang keempat ada pemeliharaan sistem memori komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan sistem komputer. Baik, nah sistem sendiri secara bahasa dapat diartikan yaitu sebagai perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Sedangkan memori merupakan peranti komputer yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa sistem memori adalah perangkat komputer yang saling berkaitan untuk menyimpan atau memprogram data komputer. Nah, adapun pengertian dari sistem memori komputer ini dari ahlinya yaitu sebagai berikut, di mana sistem memori komputer merupakan komponen yang menyediakan tempat penyimpanan sementara atau buffer bagi data dan instruksi yang digunakan oleh prosesor. Kemudian, sistem memori terdiri dari berbagai jenis memori, seperti RAM dan cache yang berfungsi untuk memberikan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan oleh prosesor. Baik, lanjut. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu peran sistem memori pada komputer. Yang pertama ada peran sistem memori komputer sebagai tempat penyimpanan dan pertukaran data, di mana sistem memori sendiri memiliki peran dalam menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU untuk menjalankan program, di mana pengelolaan memori yang baik dapat mengoptimalkan kinerja sebuah komputer. Kemudian lanjut ke efisiensi akses data, di mana sistem memori yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi memiliki dampak yang besar dalam kecepatan komputer dalam mengakses data yang akan diolah pada CPU. Kemudian lanjut ke peran yang ketiga, yaitu sebagai tempat atau sebagai kapasitas penyimpanan, di mana sistem memori komputer juga bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas penyimpanan yang memadai untuk data dan instruksi. Kemudian yang keempat ada virtual memory, di mana sistem memori juga memungkinkan penggunaan virtual memory yang memperluas kapasitas memori fisik dengan penggunaan ruang di hard disk sebagai perpanjangan dari penyimpanan data. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan memori, di mana sistem memori melibatkan pengelolaan memori yang efisien, termasuk alokasi dan dealokasi memori untuk program dan proses yang berjalan. Pengelolaan memori yang baik dapat menghindari fragmentasi memori, mengoptimalkan penggunaan memori, dan meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis memori apa saja yang ada pada komputer. Baik, jenis-jenis memori yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, yang dapat diartikan sebagai jenis memori utama yang pada umumnya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dan akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, yang dimana read only memory sendiri merupakan perangkat keras yang berupa memori stick yang semikonduktor yang biasanya berfungsi untuk menyimpan informasi secara permanen. Kemudian lanjut ke jenis yang ketiga ada cache memory, di mana cache memory sendiri menyimpan salinan dari beberapa data yang disimpan di memori utama setiap saat, sehingga ketika prosesor perlu mengakses data di memori utama, prosesor dapat mengakses salinan data yang dibutuhkan dari cache memory. Kemudian yang keempat ada virtual memory, di mana memori virtual adalah sebuah mekanisme yang membuat aplikasi ini menggunakan sebagian dari data seolah-olah yang menggunakan sebagai RAM sebagai tempat penyimpanan dalam sebuah sistem. Kemudian lanjut
kita ke pemeliharaan sistem memori. Nah, bagaimana sih caranya kita memelihara sistem memori pada komputer ini agar dapat terus berjalan dan melaksanakan peran-perannya dengan baik dan benar? Yang pertama yaitu hal yang dapat dilakukan. Yang pertama ada membersihkan dan memeriksa konektor. Yang kedua ada memeriksa kinerja modul memori. Yang ketiga menjaga suhu sistem komputer. Keempat memperbarui firmware. Dan kemudian menghindari ESD atau electrostatic discharger. Kemudian melakukan pencadangan data agar nantinya data-data kita tidak hilang. Kemudian memeriksa kompatibilitas dari komputer yang kita gunakan tersebut. Nah, kemudian dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, adapun kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut, di mana sistem memori pada komputer merupakan perangkat yang saling terkait untuk menyimpan dan memprogram data komputer, di mana sistem memori dapat mendukung kinerja dan efektivitas komputer saat beroperasi. Hal ini dikarenakan sistem memori memiliki salah satu peran, yaitu mengelola penyimpanan dan pertukaran data antar CPU dan memori utama. Nah, mungkin segitu saja pembahasan saya mengenai tentang sistem memori pada komputer. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.